adik-adik, apa kabar kalian? Ketemu lagi dengan Kak Toga. Kali ini kita akan membahas materi matematika berjudul limit Euler. Adik-adik, jika kita punya sebuah limit berbentuk limit n menuju tak hingga dari 1 ditambah 1/n pangkat n, ini jika kita hitung nilainya dengan mensubstitusikan nilai n-nya mulai dari 0 hingga tak hingga, maka kita akan dapatkan nilai yang pertama 1, kemudian ditambah 1, ditambah 1/2 faktorial, ditambah 1/3 faktorial, ditambah dan seterusnya. Nah, kalau ini kita jumlahkan, 1 ditambah 1 hasilnya 2, ditambah 1/2 faktorial itu nilainya setengah, ditambah 1/3 faktorial itu nilainya 0,166, ditambah dan seterusnya. Maka kalau ini semua kita jumlahkan adik-adik, maka nanti akan kita dapatkan bilangan 2,7172818 dan seterusnya. Nah, bilangan 2,7172818 dan seterusnya ini disebut sebagai bilangan Euler, disingkat sebagai E adik-adik. Jadi kita dapatkan jika limit n menuju tak hingga dari 1 ditambah 1/n pangkat n, ini akan menghasilkan bilangan Euler, yaitu si 2,7172818 tadi adik-adik. Maka inilah yang menjadi bentuk dari limit Euler. Jadi didapatkan limit Euler itu limit n menuju tak hingga dari 1 ditambah 1/n pangkat n sama dengan E, ya. Dengan ketentuan begini adik-adik, ini harus menuju tak hingga. Kemudian kalau di sini n, maka di sini juga harus n. Jadi ini dengan di bawah sini dengan di pangkat yang atas ini harus sama ya adik-adik. Nah, kalau ini sudah menuju tak hingga, yang ini dengan yang di sini sudah sama, ini 1 ditambah 1/n pangkat n, ini dan ini sudah sama, maka ini bisa dipastikan hasilnya adalah bilangan Euler. Nah, adik-adik, supaya lebih jelas, mari kita perhatikan contoh berikut ini. Adik-adik, di sini kakak punya contoh soal, berapakah nilai dari limit n menuju tak hingga dari 1 tambah 1/2n pangkat 5n. Adik-adik, sebelum kita selesaikan soal ini, mari kita perhatikan apa yang sudah kita dapatkan dari bentuk limit Euler di atas tadi. Yang pertama adalah bahwa ini sudah menuju tak hingga ya adik-adik, jadi sudah memenuhi bentuk dari limit Eulernya. Kemudian di sini ini masih 2n dan sini 5n, belum sama ya adik-adik. Nah, kita harus upayakan 2n di bawah ini harus memiliki bentuk yang sama dengan di atas juga, sama-sama 2n ya. Jadi kita harus melakukan manipulasi aljabar untuk menyamakan 2n yang di bawah dengan 5n yang di atas ini, sehingga nanti bisa kita dapatkan limit Eulernya ya. Nah, bagaimana caranya? Begini adik-adik, kita tuliskan lagi limit n menuju tak hingga dari 1 ditambah 1 karena ini per 2n, maka tetap kakak pakai per 2n. Nah, ini yang kita ubah adik-adik. 5n ini kita harus ubah menjadi bentuk 2n. Yang 5n ini kakak ingin kakak tuliskan lagi 5n. Karena kakak butuh per 2, kakak tuliskan gini, kakak kalikan dengan 2/2. Adik-adik, karena 2/2 kan pada hakikatnya 1 ya adik-adik, 1 dikali 5n kan tetap 5n. Tapi kakak munculkan 2/2 karena kakak butuh 2 ya, karena di sini ada 2. Nah, kalau sudah adik-adik, kakak ambil. Kakak kan butuhnya 2n, maka kakak ambil 2n yang ini adik-adik. Nah, kakak tuliskan di sini, maka sama dengan limit n menuju tak hingga dari 1 ditambah 1/2n pangkat, kakak ambil 2n yang ini, 2n, sisanya kakak tulis di luar, kali 5/2, sisanya 5/2 ya adik-adik, 5/2, 2n nya sudah kakak ambil yang ini. Nah, ingat limit kemarin adik-adik, yang tidak memiliki unsur variabel lagi boleh kita keluarkan dari limit, karena ini tidak punya limit lagi, maka dia boleh keluar dari limit adik-adik. Maka kakak tuliskan begini. Nah, dia ada di luar limit sekarang. Jadi
yang memiliki nilai limit tinggal yang ini adik-adik. Limit n menuju tak hingga dari 1 tambah 1 per 2n pangkat 2n. Adik-adik perhatikan, apakah ini sudah memenuhi bentuk limit Euler seperti yang di atas? Ini sudah menuju tak hingga, kemudian ini harus sama, ini juga sudah sama. Maka kalau sudah, yang ini itu nilainya sama dengan E, yang ini nilainya sama dengan E, adik-adik, E. Maka kita dapat hasil terakhirnya adalah E pangkat 5 per 2. E pangkat 5 per 2. Ya adik-adik, kalau kita sederhanakan, E pangkat 5 per 2 ini sama dengan E pangkat 5 per 2 itu 2,5 ya adik-adik. 5 per 2 itu kan 2,5 ya. Nah, maka ini sama dengan E pangkat 2 itu E pangkat 2 dikali, karena ini 2,5, E pangkat 2 dikali E pangkat setengah. E pangkat 2 kali E pangkat setengah. Nah, E pangkat setengah ini itu adalah akar. Kalau pangkat setengah dia akar ya adik-adik, berarti akar E. Yang ini akar E, yang ini E pangkat 2. Berarti E pangkat 2 akar E. Jadi penyelesaian dari limit n menuju tak hingga dari 1 ditambah 1/2n pangkat 5n ini hasilnya adalah E pangkat 2 kali akar E. Nah, untuk lebih paham adik-adik, kita lihat contoh soal yang kedua. Di sini ada soal, berapakah nilai dari limit x menuju tak hingga? Boleh saja x ya adik-adik, tidak harus n ya. Yang penting variabelnya menuju tak hingga. Limit x menuju tak hingga dari 1 kurang 2 per x pangkat x. Nah adik-adik, perhatikan, di sini sudah menuju tak hingga. Di sini dan di sini sudah sama, tapi belum memenuhi bentuk Euler. Kenapa? Karena di sini masih kurang, di sini masih ada 2. Sementara bentuk Euler harus 1, adik-adik. Nah, lagi-lagi kita akan menyelesaikannya dengan melakukan manipulasi aljabar. Caranya begini adik-adik. Limit x menuju tak hingga dari soalnya ini kakak tuliskan lagi 1 dikurang. Nah, begini adik-adik. Ini kan 2 per x. Ya, ini pangkat x. Nah, supaya ini menjadi 1 karena bentuk limit Euler itu di sini harus 1, maka ini kakak bagi 2, atas dan bawah kakak bagi 2. Oke, kalau sudah dibagi 2, maka kakak tuliskan limit x menuju tak hingga dari 1 dikurang 2 dibagi 2 itu 1 per x bagi 2 itu adalah x per 2. Begini adik-adik. Oke, ini pangkat x. Nah, sudah mulai sama ya adik-adik. Di sini 1, di sini juga 1. Nah, masalahnya tinggal di mana adik-adik? Di sini negatifnya. Di sini harus positif, ini masih negatif. Bagaimana caranya adik-adik? Tidak sulit. Negatifnya boleh kita pindahkan kemari. Kalau negatif itu kita pindahkan kemari, maka ini menjadi positif adik-adik. Ya? Oke. Nah, sudah memenuhi bentuknya, maka yang sisa tinggal ini ya adik-adik. Yang ini dengan yang di atas kan harus sama. Nah, kita samakan. Bagaimana caranya? Ini ada per 2. Maka kakak munculkan lagi per 2 kali 2 per 2. Adik-adik. Ada negatifnya. Berarti negatif 2. Di sini ya, negatif 2 per negatif 2. Di sini. Negatif 2 per negatif 2 kan 1. Ya. Nah, ini kan awalnya tadi x, berarti negatif 2 per negatif 2 itu adalah 1. 1 dikali x nilainya tetap sama dengan x. Nah, kakak kan butuhnya ini, yang ini adik-adik, supaya sama dengan ini. Nah, maka ini kita keluarkan, berarti sama dengan, ini kakak tulis lagi, limit x menuju tak hingga dari 1 ditambah 1 per, yang ini, minus x per 2 pangkat, kakak ambil yang ini, minus x per 2, yang ini ya adik-adik, nah, dikali dengan minus 2. Nah, ini kakak keluarkan dari limit, berarti dia ada di luar limit adik-adik. Ya, maka yang di dalam limit tinggal limit x menuju tak hingga dari 1 ditambah 1 per minus x per 2 pangkat minus x per 2.
ya. Nah, ini sudah tak hingga menuju tak hingga, ini dengan yang di atas sudah sama adik-adik. Berarti ini sama dengan apa? Ya, ini sama dengan bilangan Eulernya. Ini adalah bilangan Euler. Berarti ini adalah E pangkat negatif 2. Berarti nilai dari limit pada soal nomor 2 ini adalah E pangkat negatif 2. Oke adik-adik, kita lanjutkan ke contoh soal yang berikutnya. Di sini ada contoh soal yang ketiga. Berapakah nilai limit X menuju tak hingga menggunakan variabel X ya adik-adik dari X tambah 5 per X tambah 3 pangkat 2X tambah 6. Adik-adik, ini sedikit berbeda dengan soal sebelumnya ya. Kalau soal sebelumnya sudah mengandung 1 tambah 1 per 1 kurang sekian gitu. Jadi untuk soal yang ini karena belum mengandung unsur 1, maka kita harus munculkan dulu satunya dengan cara seperti ini adik-adik. Kakak tuliskan limit X menuju tak hingga. Perhatikan yang ini adik-adik. Di atas X tambah 5, di bawah X tambah 3. Maka kakak upayakan karena dia per X tambah 3, maka di atas juga harus muncul X tambah 3. Oke. Nah, X tambah 3 ditambah berapa supaya menjadi X tambah 5? X-nya sudah ada 3, berarti tinggal 3 ditambah berapa supaya 5? Ya, ditambah 2 ya adik-adik. Berarti yang atas ini menjadi X tambah 3 ditambah 2 per X tambah 3. Pangkat 2X ditambah 3. Nah, kalau sudah adik-adik kita teruskan limit X menuju tak hingga dari kita bagi. Ini ya, ini kita pisah saja. Berarti yang pertama X tambah 3 per X tambah 3 ditambah 2 per ini dengan ini sudah. Sekarang ini dengan ini 2 per X tambah 3 pangkat 2X ditambah 6. Adik-adik, sama dengan kita teruskan limit X menuju tak hingga dari. Nah, ini dibagi ini sama ya adik-adik ya, atas dan bawah karena sudah sama berarti X tambah 3 dibagi X tambah 3 itu nilainya 1 ditambah 2 per X tambah 3 pangkat 2X tambah 6. Nah adik-adik sudah mulai membentuk limit Euler tadi ya adik-adik, sudah 1 ditambah. Nah di sini harus 1. Nah karena di sini harus 1, ingat kita bagi 2. Yang ini kita bagi 2, ini semua pun kita bagi 2 ya. Maka kita teruskan adik-adik sama dengan limit X menuju tak hingga dari 1 ditambah 2 dibagi 2 itu 1 dibagi X tambah 3 dibagi 2 berarti X tambah 3 per 2 ya adik-adik, karena dia X tambah 3 dibagi 2. Nah, pangkat 2X ditambah 6. Ini 2X ditambah 6. Oke, kita cek lagi adik-adik. Ini sudah menuju tak hingga, sudah oke. Ini X tambah 3 per 2. Di atas belum X tambah 3 per 2. Berarti kita harus samakan yang ini dengan ini harus sama ya adik-adik. Oke, nah supaya sama bagaimana? Kita lanjutkan. Limit X menuju tak hingga dari 1 ditambah 1 per X tambah 3 per 2 pangkat. Nah, kita upayakan bentuk ini muncul adik-adik. Nah, langkah pertama adalah ini kakak uraikan. 2X ini itu adalah 2X, 2 kali X ya. 6 ini adalah 2 kali 3. Jadi sudah mulai muncul X dengan 3 ya adik-adik yang ini. Nah, kakak keluarkan sama dengan limit X menuju tak hingga dari 1 ditambah 1 per X tambah 3 per 2. Ini kakak keluarkan 2-nya, kakak keluarkan 2-nya berarti 2 kali X tambah 3 ya adik-adik. Kalau 2-nya sudah kakak keluarkan, maka yang tinggal adalah X tambah 3. 2-nya kakak keluarkan, tinggallah X tambah 3. Oke, belum sama adik-adik. Kakak butuhnya per 2. Nah, ingat seperti tadi, kalau kakak butuh per 2, kakak beri per 2 di sini, kakak kali lagi 2. Karena 2 per 2 itu nilainya 1.
Oke adik-adik, nah sudah muncul nggak yang ini di atas? Sudah ya. Nah, kalau sudah, sisanya kita keluarkan. Maka kita tuliskan seperti ini. Sama dengan limit X menuju tak hingga dari 1 ditambah 1 per X tambah 3 per 2 pangkat. Ini kakak ambil. X tambah 3 per 2. Sisanya siapa? Sisanya adalah 2 kali 2. 2 kali 2 adalah 4. Ya adik-adik. Nah, ini tidak mempunyai unsur X lagi, maka dia boleh berada di luar dari limit. Keluarkan saja dari limit. Maka yang di dalam limit sekarang adalah yang mengandung unsur X. Nah, kita cek Eulernya adik-adik. Di sini sudah menuju tak hingga. Yang ini dengan yang di atas sama. Maka kalau sudah sama berarti ini adalah sama dengan E. Maka ini adalah E ya, pangkat 4. Jadi penyelesaian dari contoh soal nomor 3 adalah E pangkat 4. Ya, mengerti ya adik-adik? Nah, adik-adik kita ke contoh soal yang keempat. Di sini ada soal berapakah nilai dari limit N menuju tak hingga dari N per N tambah 1 pangkat N tambah 1. Adik-adik perhatikan soal nomor 3 dengan soal nomor 4 ini sebenarnya hampir mirip ya adik-adik. Bedanya adalah kalau di sini yang di bawah lebih besar daripada yang di atas. Kalau yang ini tadi di atas lebih besar dari yang di bawah. Caranya sama adik-adik. Kita upayakan bentuk ini menjadi bentuk Euler seperti yang di awal tadi. Seperti ini adik-adik. Nah, kita munculkan caranya seperti ini adik-adik. Limit N menuju tak hingga dari ya. Ini N. Saya mulai dari N tambah 1, maka di atas juga harus muncul N tambah 1. Nah, sekarang N tambah 1 ditambah berapa supaya bersisa N saja? Ya, artinya N-nya sudah ada. Berarti 1 ini harus hilang, karena di atas kan tidak ada tambah 1 lagi. Ya, maka supaya 1 ini hilang, maka cukup kita kurang dengan 1 ya adik-adik. Ya, karena 1 dikurang 1 nilainya 0. Maka kalau ini kita operasikan tinggallah N adik-adik. Ya, maka pangkat N ditambah 1. Oke, kita teruskan adik-adik. Limit N menuju tak hingga dari, nah ini kita bagi seperti ini tadi. Kita pisahkan, berarti ini N tambah 1 per N tambah 1, N tambah 1 per N tambah 1. Kemudian ini dikurang 1 per N tambah 1 pangkat N tambah 1. Nah adik-adik, kita teruskan sama dengan limit N menuju tak hingga dari N tambah 1 dibagi N tambah 1 nilainya 1 ya adik-adik, dikurang 1 per N tambah 1 pangkat N tambah 1. Nah adik-adik, kita cek lagi apakah sudah memenuhi bentuk dari limit Euler tadi. Kita cek, ini sudah menuju tak hingga, sudah. Ini sudah 1, oke. Ini masih kurang, harusnya tambah ya adik-adik. Ini sudah 1, betul. Ini sudah dengan yang di atas sudah sama. Berarti masalahnya tinggal di sini adik-adik. Oke, ingat, kalau di sini kurang, maka kita boleh pindahkan ke bawah. Maka kakak buat seperti ini adik-adik. Sama dengan limit N menuju tak hingga dari 1. Ya, ini kakak pindahkan ke sini. Berarti dia menjadi tambah 1 per ini pindah negatif. Kakak tulis begini. Tetap dibuat dalam kurung ya adik-adik. Negatif N tambah 1. Ini N tambah 1. Nah, sekarang adik-adik kita harus upayakan yang bawah ini sama dengan yang atas ya adik-adik. Nah, di bawah ada negatif, maka kakak buat begini. Kakak bagi ini negatif, kakak tulis negatif di sini, negatif kakak kali dengan negatif 1, karena negatif dikali negatif adalah positif. Positif 1 dikali N tambah 1 hasilnya tetap N tambah 1. Jadi manipulasinya seperti ini adik-adik. Nah, kalau sudah tinggal kita teruskan limit
n menuju tak hingga dari 1 ditambah 1 per negatif n tambah 1 pangkat, ini kakak ambil negatif n tambah 1 kali negatif 1. Nah, ini tidak memiliki unsur n lagi, maka dia boleh keluar dari limit. Maka kita letakkan dia di luar dari limitnya. Maka yang di dalam limit sekarang adalah ini. Nah, kita cek. Ini sudah menuju tak hingga, ini sudah 1 tambah 1, yang ini dengan yang atas sudah sama. Maka ini pasti sama dengan E. Maka ini hasilnya adalah ini E, yang ini semua adalah E pangkat negatif 1. Maka penyelesaian dari limit pada soal nomor 4 itu adalah E pangkat 1. Nah, adik-adik, demikianlah pembahasan limit Euler pada video kita kali ini. Sebelum kita akhiri, kita simpulkan dulu adik-adik bahwa limit Euler itu memiliki bentuk limit n menuju tak hingga dari 1 ditambah 1 per n pangkat n. Jika ini sudah dipenuhi, maka sudah bisa dipastikan bahwa hasilnya adalah bilangan Euler dengan ketentuan bahwa ini menuju tak hingga, kemudian yang ini dengan yang di atas ini harus sama ya, selebihnya harus 1 tambah 1 per, demikian. Jadi jika dipenuhi bentuk ini adik-adik, maka sudah dipastikan hasilnya adalah bilangan Euler. Jangan lupa belajar adik-adik, tetap semangat dan belajar di rumah. Sampai ketemu di video selanjutnya.